the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1859. Saya tidak percaya Tuan Gusnadi mengatasi titik-titik tekanannya seperti itu. Dia terlihat seperti seorang profesional. Semuanya menurutmu dia bisa menyembuhkan bekas luka wanita itu? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia sudah cacat. Ini sungguh situasi yang mengerikan. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit terbaik di wilayah selatan, dia mungkin membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk sembuh. Mustahil bagi Tuan Gusnadi untuk menyembuhkan secepat itu. Semua orang mulai berbicara ketika mereka melihat Iwan merawat Lesi tanpa ragu-ragu. Jelas sekali karena Iwan bukanlah seorang dokter profesional, mereka tidak menyangka bahwa Iwan akan mampu menyembuhkan bekas luka di wajah Lesi. Tidak mungkin dia bisa menyembuhkannya secepat itu. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Itu benar, jika dia mencoba menyembuhkan masalah parah hanya dengan beberapa titik tekanan, dia pasti sedang bermimpi, kata pria berwajah panjang itu dengan dingin. Dia sudah yakin bahwa Iwan hanya bertindak berjuang secara sia-sia. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan hal lain, sesuatu yang mengejutkan dia dan semua orang terjadi. Saya selesai. Iwan mundur dan perlahan berhenti dari Lesi. Lesi tidak ada hubungannya dengan dia dan datang bersama pria berwajah panjang itu untuk menjebak Mustika Ratu. Tidak mungkin Iwan mencoba menyembuhkan Lesi dengan begitu hati-hati dan menghabiskan begitu banyak usaha. Dia hanya merawatnya dengan santai dan menghilangkan sebagian besar bekas luka dan bekasnya. Dia memulihkan sebagian besar penampilannya. Setelah sekian lama sel-sel perlahan-lahan memperbaiki diri, wajah Lesi akan pulih dengan sendirinya. Karena itulah perawatannya begitu cepat. Apa? Anda sudah selesai? Apakah aku salah dengar? Pria berwajah panjang itu terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja bukan hanya dia saja yang kaget, pelanggan lainnya pun ikut kaget. Mereka pun bertukar ekspresi terkejut satu sama lain. Tak satu pun dari mereka tahu apakah Iwan serius. Tuan Gusnadi, lelucon macam apa ini? Anda baru saja menekan beberapa poin dan Anda sudah selesai. Apakah kamu pikir kami adalah anak-anak berusia 3 tahun yang bisa kamu bodohi begitu saja? Pria berwajah panjang itu tertawa mengejek setelah dia sembuh. Dia memandang Iwan seperti sedang melihat tanah. Ya, itu benar. Ini baru sekitar 10 menit. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Tuan Gusnadi, ini tidak lucu sama sekali. Pelanggan lain juga mulai menggelengkan kepala kepada Iwan. Karena Lesi masih mempunyai pil kecantikan di wajahnya, mereka tidak dapat melihatnya. Namun mereka yakin bahwa meskipun Iwan sangat ahli, tidak mungkin Iwan bisa mengobati bekas luka Lesi semudah itu. Iwan mengabaikan pernyataan dari orang lain. Dia memandang Lesi dan berkata dengan tenang, Nona, kamu bisa menghilangkan debu di wajahmu sekarang. Oh, oke. Lesi berdiri dengan ragu. Sama seperti yang lain, Lesi tidak mengira Iwan akan menyembuhkan wajahnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Namun dia tetap menghapus pil kecantikan dari wajahnya. Saat itu juga bekas luka itu berjatuhan bersama debu. Tanda di wajahnya benar-benar hilang. Dan wajah cantik terlihat di bawahnya. Bab 1860. Bagaimana ini mungkin? Pria berwajah panjang dan semua orang tercengang saat melihat wajah Lesi. Mereka menggosok mata mereka karena tidak percaya. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Iwan yang bahkan bukan dokter profesional benar-benar telah menyembuhkan wajah Lesi. Dia hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Sungguh sulit dipercaya. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Pria berwajah panjang khususnya tahu betul betapa buruknya wajah Lesi. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan memperlakukan Lesi dan juga tidak dapat menerimanya.
Apa yang terjadi dengan wajahku? Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, Lacey menyentuh wajahnya. Saat dia merasakan kehalusan di wajah di bawah jari-jarinya, jantungnya berdetak kencang. Lacey tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal gila di benaknya. Apakah bekas luka di wajahnya bisa disembuhkan? Namun dia segera membuang pemikiran itu saat dia memikirkannya. Lacey tahu betul kondisinya. Iwan bahkan bukan dokter, dan dia bahkan tidak menghabiskan banyak waktu. Tidak mungkin Iwan bisa menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Lacey bertanya-tanya apakah semua orang begitu terkejut karena Iwan memperburuk kondisinya. Lihatlah Nona. Saat pikirannya mengembara, Tari mengeluarkan cermin dan menyerahkannya kepadanya. Lihat sendiri. Oh, Tari mengambil cermin dan melihat. Saat dia melihat wajah cantik terpantul padanya, matanya terbelalak. Dia merasa seperti tersambar petir dan sangat terkejut. Tangannya pun gemetar dan cermin itu jatuh ke tanah. Untungnya cermin Tari tidak murah. Itu tidak akan mudah pecah. Tepat setelah itu dia mengambil cerminnya lagi untuk melihat wajahnya. Lacey melihat bekas luka dan bekas luka di wajahnya benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah bekas samar. Bekasnya hanyalah kulit baru berwarna merah muda. Itu tidak mempengaruhi penampilannya sama sekali dan bahkan memberinya rasa kedewasaan. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali dan akan pulih perlahan setelah ini. Ini luar biasa, bekas luka di wajahku sudah sembuh. Lacey sangat gembira, air mata mulai mengalir dari matanya saat dia mulai menangis bahagia. Kecantikan adalah sesuatu yang diinginkan setiap wanita, tidak terkecuali dia. Setelah penampilannya rusak, Lacey menemui begitu banyak dokter sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jadi Lacey sudah kehilangan harapan. Lacey tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan mampu menyembuhkan bekas lukanya dan mengembalikan penampilannya. Terlihat jelas betapa bahagianya dan emosionalnya dia. Wow, keterampilan medis Tuan Gusnadi sungguh luar biasa. Dia hanya menekan beberapa poin dan dia berhasil menyembuhkan bekas luka yang begitu serius. Bukankah itu sulit dipercaya? Pada saat itu, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutannya. Mereka mulai memandang Iwan dengan sangat tidak percaya. Semua orang pun gempar. Mereka semua baru saja melihat bekas luka dan bekas luka di wajah Lacey. Bahkan jika dia dikirim ke rumah sakit terbaik di wilayah selatan, Lacey mungkin membutuhkan 1 atau 2 bulan untuk pulih. Namun pada saat itu, Iwan telah berhasil melakukan keajaiban. Iwan menggunakan beberapa menit untuk menyembuhkan bekas luka dan bekas luka di wajah Lacey. Itu benar-benar keajaiban. Tiba-tiba mereka semua sangat terkejut dengan kemampuan medis Iwan yang luar biasa. Bab 1861. Saat semua orang merasa terkejut, Lacey bahkan tidak memikirkannya saat dia berlutut di depan Iwan. Tuan Gusnadi, terima kasih telah menyembuhkan bekas luka di wajahku. Lacey terus-menerus berterima kasih kepada Iwan. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi selain itu. Karena wajahnya yang cacat selama beberapa tahun terakhir, Lacey selalu menarik perhatian kemanapun dia pergi. Itu berdampak besar pada kondisi mentalnya. Lacey dulunya memiliki kepribadian yang ceria dan santai. Namun perlahan-lahan dia menjadi pembenci diri sendiri dan depresi. Terlebih lagi suaminya perlahan-lahan mulai menjauhkan diri darinya karena dia tidak tahan dengan semua pandangan dan diskusi yang ditunjukkan kepada mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sudah hampir bercerai. Namun pada saat itu, dia sepertinya telah mendapatkan kesempatan hidup baru. Iwan secara ajaib telah menyembuhkan bekas lukanya. Lacey tidak hanya bisa mendapatkan kembali penampilan dan kepercayaan dirinya, tetapi Lacey juga bisa memperbaiki keluarganya yang hancur. Lacey percaya bahwa selama suaminya melihat penampilannya kembali, dia akan kembali bersamanya. Justru karena itulah dia diliputi rasa terima kasih kepada Iwan saat itu juga. Sulit untuk menggambarkan betapa bersyukurnya Lacey. Nona, saya yakin Anda tahu bahwa Mustika Ratu telah disabotase. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, tolong beritahu saya siapa yang menginstruksikan Anda untuk merugikan perusahaan kami. Bantu kami membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Iwan berkata dengan cepat, mengambil kesempatan itu untuk mengatakannya. Karena Lacey bekerja dengan pria berwajah panjang untuk menjebak Mustika Ratu, dia sama sekali tidak menyukai Lacey.
Namun melihat bagaimana Lesti tampak begitu bersyukur dan tulus, kesannya terhadap Lesti menjadi sedikit lebih baik. Jika Lesti bersedia mengungkapkan kebenarannya, maka itu akan menggantikan seluruh upayanya dalam menyembuhkan bekas lukanya. Tentu saja, Iwan sudah tahu bahwa dalang dibalik semuanya mungkin adalah Joel. Iwan ingin Lesti mengungkapkan kebenaran sehingga Mustika Ratu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Lesti pun memucat. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan di matanya dan tidak yakin harus berkata apa. Bagaimanapun, keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Mereka sangat kaya dan berkuasa. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Jika dia mengkhianati Joel di depan umum seperti itu, tidak ada hal baik yang menunggunya. Nona, pikirkanlah, Iwan baru saja menyembuhkan bekas luka di wajahmu. Anda berhutang padanya. Jika kamu terus membantu seseorang melawan Mustika Ratu, akankah hati nuranimu dapat menerimanya? Tari berkata dengan api di matanya. Tatapannya dinginnya sangat tajam, seolah dia bisa melihat menembus hati siapapun. Lesti pun memerah. Lesti tahu Tari benar, dia harus membayar kembali Iwan. Iwan telah menyembuhkan bekas lukanya. Jika dia mengkhianati Iwan seperti itu dan terus membantu seorang melawan Mustika Ratu, itu akan membuatnya menjadi orang yang malang. Setelah itu dia segera memikirkan cara untuk menanganinya. Tuan Gusnadi, saya minta maaf. Bekas luka di wajah saya berasal dari luka bakar bertahun-tahun yang lalu. Hal itu bukan disebabkan oleh produk Mustika Ratu. Namun, saya tidak mencoba menjebak perusahaan Anda dan sengaja seseorang menyuruhku melakukannya, kata Lesti dengan rasa bersalah.